Halo sobat semua, dimanapun kalian berada, gimana? Udah pada subscribe belum? Kalau belum, subscribe dulu agar saya lebih semangat buat menghibur kalian semua. Oke, langsung saja saya akan menceritakan keluh kesah kehidupan saya. Maaf, salah. Tanpa basa-basi lagi, ini dia filmnya yang berjudul Blast from the Past. Check it out. Pasangan ini, untuk bersembunyi dari bom atom, mereka membangun tempat berlindung di bawah tanah. Rumah mereka di tanah meledak tepat setelah mereka berdua masuk. Tampaknya serangan bom nuklir benar-benar terjadi. Untuk menghindari radiasi nuklir, suami adalah seorang ilmuwan. Bawa semua orang ke ruang aman di mana dia sudah mengatur waktunya. Setelah 35 tahun, pintu baru bisa dibuka. Tetapi mereka tidak tahu bahwa ledakan itu bukan nuklir, tapi kecelakaan pesawat. Istrinya sedang hamil. Setelah itu dia memberi nama anaknya Adam. Jadi seperti ini Adam dilahirkan dan dibesarkan di area terlarang. Ada banyak universitas di tempat penampungan ini. Selain kebutuhan untuk keperluan sehari-hari yang cukup untuk 35 tahun, bahkan dilengkapi dengan ekosistem yang menarik. Untuk kegiatan santai mereka bisa memancing, menanam, sang istri bahkan bisa berbelanja di gudang. Mereka berdoa bersama sebelum makan, bersama-sama menonton film setelah makan malam. Meskipun mereka tinggal di bawah tanah dan terisolasi dengan dunia luar, tetapi mereka masih hidup dengan sangat bahagia dan memuaskan. Sang ibu mengajari Adam cara etiket dan menari. Ayah mengajari tinju bahasa asing dan manajemen keuangan. Bahkan mengajari bocah itu tentang ruang bawah tanah dengan koleksi kartu favoritnya. Dia juga menyerahkan semua sahamnya kepada Adam. Waktu berlalu, di bawah pendidikan orang tua, Adam sekarang telah menjadi pria dewasa. Pintu tempat penampungan juga akan dibuka. Tepat di hari ulang tahunnya yang ke-35, ibu membuat kue ulang tahun untuk Adam dengan sisa bahan. Mereka juga menyiapkan hadiah untuknya. Ayah memberinya sepasang ski air buatan sendiri. Ibu memberinya jaket kulit rajutan sendiri. Adam menutup matanya dan mengucapkan doa untuk ulang tahunnya. Dia berharap bisa menemukan seorang istri. Hari untuk membuka pintu penampungan akhirnya tiba. Mereka semua sangat gembira, menunggu momen untuk melihat matahari lagi. Setelah membuka pintu, bapak keluar untuk mengecek dulu. Dia memakai baju terusan pelindung untuk pergi keluar dan menyelidiki. Seperti inilah rumahnya. Itu telah berubah menjadi bar yang dihancurkan untuk waktu yang lama. Melihat ayah berjalan keluar dari tanah dalam kabut, pemilik bar mengira dia adalah dewa yang turun ke bumi. Dia pingsan. Setelah 35 tahun, lingkungan mewah sebelumnya telah menjadi bobrok sekarang. Ayah membersihkan beberapa sampah di jalan. Kemudian dia dikejutkan oleh seorang gay yang mengenakan pakaian wanita. Dia segera lari ke tempat penampungan, memberitahu istri dan Adam tentang situasi mengerikan di luar, dan menyuruh mereka untuk tidak keluar. Tapi sang ibu sudah muak dengan kehidupan seperti ini. Dia ingin melihat gunung dan danau di luar. Keduanya terus bertengkar. Ayah tiba-tiba mengalami serangan jantung. Jadi ibu memutuskan untuk melepaskan Adam, untuk membeli obat-obatan dan persediaan yang cukup untuk 20 tahun ke depan. Adam segera mengemasi barang-barangnya. Dia mengambil koleksi kartu bisbol dan sahamnya dari ayahnya, meninggalkan tempat penampungan ini di mana saya tinggal selama 35 tahun. Melihat langit biru, Adam sangat bersemangat. Dia menyapa siapapun yang lewat. Dia pergi ke kota dengan bus, datang ke toko koleksi. Dia ingin menjual koleksi kartu dasar yang diberikan ayah kepadanya dengan imbalan sejumlah uang yang untuk dibelanjakan. Bos melihat koleksi kartu bisbol White Oil yang lama. Dia langsung tertegun karena koleksi kartu baseball retro ini sangat berharga untuk saat ini. Tapi bos merasakannya. Adam sepertinya tidak tahu tentang nilainya. Jadi dia menyarankan untuk membayar seluruh kotak seharga $500. Adam mengira dia telah membuat kesepakatan yang bagus. Tapi berkat EP Pramuniaga berdiri di dekatnya, katanya satu kartu di kota ini bernilai $6.000. Intervensi EP membuat bosnya marah. Jadi dia segera memecatnya. Adam jatuh cinta pada gadis yang baik dan antusias ini pada pandangan pertama, dan ingin lebih banyak berbicara dengannya.
Dia meminta Eve untuk mengantarkannya ke hotel. Sebagai imbalan, dia akan membayarnya kartu bisbol. Tapi keesokan harinya, dia datang ke hotel dan memberinya kembali kartu bisbol. Aku tidak bisa menerima ini untuk mengantarmu pulang. Saya berharap saya bisa, tetapi saya tidak bisa. Jadi sini, ambil kembali. Tapi Adam tidak mau menyerah pada Hawa. Dia mengusulkan untuk mempekerjakan Eve untuk membantunya menjual kartu. Lalu gunakan uang itu untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Menghadapi godaan gaji tinggi yang ditawarkan oleh Adam, Eve setuju. Mereka mulai berbelanja di gudang. Eve tidak ada ide mengapa Adam membeli begitu banyak barang. Di matanya, Adam adalah laki-laki besar yang aneh. Setelah membeli semua persediaan, Adam meminta Hawa membantunya menemukan istri. Eve tidak bisa berkata apa-apa, tapi menurutinya sebenarnya dalam beberapa hari terakhir bersamanya, bahkan juga tersentuh oleh bocah besar yang hangat dan polos ini. Adam penasaran tentang apapun. Dia meluncur dengan bebas, menyelam sendiri di laut dengan kegembiraan. Bahkan dia juga bermain dengan hujan. Tapi orang tua dan saudara laki-laki Eve sama-sama gagal dalam pernikahan. Ini membuatnya tidak berani menerima Adam dengan mudah. Untuk mencarikan istri bagi Adam, Eve membawanya ke bar di malam hari. Tapi saat melihatnya bersama wanita lain, mengobrol, tertawa dan menari, bahkan secara tidak sadar merasa cemburu dan tidak nyaman. Ketika dia kembali ke rumah, temannya mengatakan Adam akan pergi dengan seorang wanita. Dia mencoba untuk berpura-pura tidak peduli, tapi tetaplah mencemaskan dan pergi mencari Adam. Tapi dia tidak menyangka Adam tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia bahkan membuatnya takut untuk berguling. Setelah masuk ke dalam, Adam dengan hati-hati membersihkan luka untuk Eva. Dia dengan sepenuh hati mengakui perasaannya padanya. Setelah malam itu, Eve memahami pikiran sendiri dan akhirnya menemaninya. Tetapi pada saat itu, Adam memberitahu Eve tentang keluarganya. Ketika bom atom meledak di Los Angeles pada tahun 1962, orang tua saya pergi ke tempat penampungan bawah tanah. Itu juga tempat saya lahir. Saya ingin membawamu ke sana. Pergi ke tempat penampungan bawah tanah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Adam, hanya memiliki satu pikiran, dia sudah gila. Jadi dia cepat dan mengucapkan selamat tinggal pada Adam. Keesokan harinya, Adam dan temannya pergi, menemukan pintu masuk rumahnya secara tidak sengaja. Dia pergi ke rumah Eve dengan senang hati, ingin memberinya tentang kabar baik ini. Tapi Evan telah membawa psikiater. Mereka ingin membawa Adam untuk pemeriksaan. Adam lari dari mereka. Sebelum pergi, dia juga memberikan sebuah kartu bisbol yang tersisa kepada Eve. Adam akhirnya kembali ke rumah, bertemu dengan orang tuanya, dan dengan bantuan penjaga bar di atas, mengumpulkan orang untuk membantunya membawa persediaan yang dibeli dari gudang. Dan teman Eve juga ditemukan. Saham yang ditinggalkan Adam bernilai 10 juta US dollar. Dan barang-barang yang digunakan Adam juga diproduksi 35 tahun yang lalu. Mereka mulai percaya apa yang dikatakan Adam mungkin benar. Jadi mereka memutuskan untuk menemukan Adam. Tapi ini seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Keduanya tidak mendapat apa-apa dan merasa frustasi. Eve dengan putus asa melihat orang-orang berjalan. Dia tidak tahu apakah dia bisa bertemu Adam lagi di masa depan. Dia merasa sangat sedih. Pada saat ini, Adam muncul di seberang jalan. Dia segera keluar dari mobil, memeluk, menciumnya erat. Begitu saja, Adam membawa Eve ke tempat penampungan bawah tanah. Ibu menyambut Eve dengan hangat. Ayah di sisi lain, diam-diam mengajari Adam beberapa pengetahuan yang diperlukan agar orang tua lebih beradaptasi dengan kehidupan luar. Adam menukar beberapa saham dan kartu bisbol dengan uang, mulai berinvestasi di bagian industri, dan membangun rumah besar di pinggiran. Sampai semuanya beres, dia membawa orang tuanya dari ruang bawah tanah ke rumah besar di pinggiran kota. Adam ingin memberi mereka waktu untuk beradaptasi dengan dunia luar. Dan sejujurnya tidak ada serangan bom nuklir sama sekali. Ibu senang melihat langit lagi. Sebagai seorang ilmuwan, ayah masih skeptis tentang segala hal di luar. Saat ibu sibuk dengan masakannya, dia diam-diam mengukur ukuran halaman, merencanakan tempat penampungan berikutnya.